Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Tayyib anak-anak soleh dan soleha, kaifahal? Insyaallah anak soleh dan soleha selalu diberi keadaan sehat ya, kemudian dapat melaksanakan ibadah sesuai yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran 11 yang berkaitan dengan najis. Mungkin anak soleh dan soleha ada yang belum paham apa itu najis. Kemudian najis itu apakah membatalkan wudhu? Kita lihat nanti ya anak soleh dan soleha, Abi jelaskan satu persatu. Baik, yang disebut dengan najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat yang kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, artinya di sini sudah jelas dikatakan anak soleh dan soleha, ketika ada suatu kotoran, baik itu di badan kita, di pakaian kita, dan tempat-tempat yang kita gunakan untuk aktivitas, yaitu tempat ibadah, tempat-tempat sholat, dan lain sebagainya, hendaklah kita bersihkan dengan sebaik mungkin. Nah, di antara benda najis itu ada beberapa ya anak soleh dan soleha. Yang pertama yaitu babi. Nah, babi di dalam Islam itu dia termasuk dalam najis. Oleh karena itu anak soleh dan soleha, ketika ada babi yang melintas atau kotoran dan lain sebagainya melintas di depan rumah kita atau lewat di teras rumah, nah itu harus dibersihkan ya, supaya terhindar dari najis. Terlebih itu tadi badan kita, kemudian pakaian kita, contoh pakaian kita tersenggol oleh babi, nah kita harus bersihkan itu ya. Kemudian tempat ibadah, itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, nanah. Nah, apabila anak soleh dan soleha, mohon maaf, kaki atau tangan atau kulit itu anak soleh dan soleha itu terluka dan biasanya itu mengeluarkan nanah, nah itu harus dibersihkan anak soleh dan soleha, karena nanah ini di dalam Islam itu juga termasuk kategori atau dikatakan benda yang najis. Itu ya anak soleh dan soleha. Yang pertama tadi babi, yang kedua nanah. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah bekas jilatan anjing. Nah, Abi gambarkan di sini ada tempat ya, bisa dibilang ini berbentuk baskom, kemudian ada airnya. Nah, tiba-tiba ada anjing lewat. Anjing lewat ini dia meminum air tersebut atau menjilat. Nah, oleh karena itu anak soleh dan soleha ini juga harus segera dibersihkan, karena ini termasuk di dalam najis. Yang nomor 4, air kencing. Air kencing, ketika anak soleh dan soleha buang air kecil, tiba-tiba ada bagian, biasanya ini anak laki-laki ya, anak laki-laki yang usianya itu memang kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, dia membuang air kecil ini, ternyata ketika dia buang air, dia kurang bersih. Ada salah satu bagian atau pakaiannya itu ketetesan air kencing. Nah, maka itu juga harus dibersihkan ya anak soleh, karena air kencing ini juga bagian di dalam najis. Yang nomor 5, di sini ada gambar burung. Akan tetapi burung ini dia
sudah tidak bernyawa atau disebut dengan bangkai. Bangkai. Contoh, bangkai. Bangkai juga termasuk di dalam najis. Nah, oleh karena itu, ketika badan atau pakaian atau tempat ibadah kalian yang akan digunakan, nah itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Yang nomor 6. Kotoran manusia. Kotoran manusia. Contoh, ketika kalian, ini itu tadi membuang air kecil ya, air kencing. Nah, ini sekarang kotorannya. Jadi kotoran ini ya mohon maaf ketika anak soleh dan soleh itu membuang air besar. Ini kan di sini ada gambar toilet nih, bikin contohnya. Nah, hendaklah kalian itu membersihkannya dengan bersih ya. Setelah buang air segera dibersihkan, kemudian dibersihkan menggunakan sabun supaya bersih dan tidak bau. Kemudian yang berada di bawah disiram dengan bersih di toilet ya. Contoh di sekolah. Nah, ketika anak soleh berada di sekolah tiba-tiba ingin membuang air, maka lakukanlah penyiraman itu dengan bersih. Yang nomor 7. Nomor 7 di sini darah. Darah ini identik biasanya dengan yang terluka. Ya, terluka, kemudian lukanya tersebut menyebabkan apa? Namanya kalau terluka dan mengeluarkan darah ya. Jadi kalau kulit, contoh ketika anak soleh bermain futsal, Abi dan uminya selalu mengingatkan untuk memakai sepatu. Tiba-tiba anak soleh bermain futsal tidak memakai sepatu di lapangan. Nah, sehingga secara tidak sengaja kaki anak soleh bukannya menendang bola tetapi malah menendang semen. Sehingga menyebabkan darah tersebut keluar. Nah, itu juga darah tersebut ini harus dibersihkan karena darah juga termasuk bagian dari najis. Nomor 8, kotoran binatang. Binatang apa saja anak soleh ya? Abi gambarkan di sini adalah gambar kucing. Kotoran binatang kucing najis? Iya, najis. Kotoran binatang apa lagi? Cicak najis? Iya, najis. Jadi yang namanya kotoran binatang itu dia termasuk ke dalam najis. Contoh biasanya kalau yang kecil hitam, nah itu biasanya apa? Kotoran cicak. Itu juga harus dibersihkan. Atau kotoran tikus misalkan, itu juga harus dibersihkan. Karena itu semua bagian dari najis. Baik, yang selanjutnya anak soleh dan soleha, kita telah memasuki pembahasan LK. Dipersiapkan LK-nya masing-masing. Kemudian jika nanti terdapat kesulitan dalam mengerjakan LK, hendaklah anak soleh dan soleha mengulang video pembahasan LK ini supaya anak soleh dan soleha lebih paham. Yang nomor 1. Najis adalah, nah ini kotak ini di tempat LK anak soleh dan soleha kan kosong, maka diberi atau dilengkapi kotoran yang harus dibersihkan. Yang kedua, dari badan, pakaian, dan tempat. Kotak ini diisi ya, anak soleh dan soleha. Selanjutnya, najis tidak membatalkan wudhu. Nah, sekarang LK-nya dilengkapi. Di antara benda najis adalah yang pertama sudah dijelaskan tadi, BABA, BIB, babi. Yang kedua, nanah. Yang ketiga, bekas jilatan anjing. Yang keempat, air kencing. Yang kelima, bangkai. Yang keenam, kotoran manusia. Yang ketujuh, darah. Dan yang terakhir, kotoran binatang.
Nah, dari kedelapan ini semua termasuk di dalam benda najis yang harus dibersihkan. Taib anak soleh dan soleha, itu saja yang dapat Abi sampaikan. Insya Allah ilmunya bermanfaat ya anak soleh dan soleha. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, taati kedua orang tua, perintah orang tua jangan dilanggar, kemudian rajin belajar dan rajin beribadah. Itu saja yang dapat Abi sampaikan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.